Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, perkenalan dulu. Nama saya Marina Dea Sangrila, NPM 215400081 dari kelas PGSD 03 semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian tindakan kelas yang berjudulkan Upaya Peningkatan Kemampuan Kognitif melalui kelas tambahan pada anak taraf sekolah dasar. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam perkembangan anak pada tahap ini. Anak-anak hanya belajar akademik, tetapi juga mengembangkan kemampuan kognitif yang esensial untuk kehidupan sehari-hari dan pembelajaran di masa depan. Kemampuan kognitif mencakup sebagai aspek seperti berpikir kritis, memecahkan masalah, serta kemampuan beradaptasi terhadap situasi baru. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kemampuan kognitif melalui kelas tambahan sangat relevan dalam konteks pendidikan saat ini. Kelas tambahan atau yang disering disebut dengan bimbingan belajar menawarkan kesempatan bagi anak-anak untuk memperdalam materi yang telah diajarkan oleh sekolah. Melalui pendekatan ini lebih personal dan interaktif, kelas tambahan dapat membantu anak-anak memahami konsep yang sulit dan mengembangkan keterampilan berpikir yang lebih kompleks. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini bagaimana pengaruh kelas tambahan terhadap peningkatan kemampuan kognitif anak-anak di tingkat sekolah dasar. Tujuannya untuk menganalisis pengaruh kelas tambahan terhadap kemampuan kognitif anak-anak di tingkat sekolah dasar. Selain ada rumusan masalah dan tujuan masalah, di sini juga ada manfaat masalah. Yang pertama yaitu manfaat teoretis. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pendidikan, khususnya dalam konteks pembelajaran di luar kelas formal. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan tentang cara kelas tambahan dapat berperan dan meningkatkan kemampuan kognitif pada anak. Itu tadi manfaat dari teoritis. Yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini dibagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama itu bagi siswa, manfaat praktis bagi siswa. Yang pertama ada peningkatan kemampuan kognitif. Yang kedua ada motivasi belajar. Yang ketiga dan selanjutnya ada bagi pengajar. Itu ada 2 poin. Yang pertama pengembangan metode pengajaran. Yang kedua ada peningkatan kompetensi profesional. Selanjutnya bagi orang tua. Yang pertama itu ada pemahaman tentang peran orang tua. Yang kedua adalah strategi pembelajaran di rumah. Selanjutnya ada bagi institusi pendidikan. Yang pertama evaluasi dan peningkatan program. Yang kedua kebijakan pendidikan yang relevan. Untuk slide selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis utama dari penelitian ini adalah bahwa kelas tambahan yang berstruktur dapat meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik sekolah dasar. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa intervensi pendidikan termasuk kelas tambahan dapat memberikan dampak positif terhadap hasil belajar peserta didik. Menurut Hetty pada tahun 2012. Mulai kelas tambahan, peserta didik akan mendapatkan dukungan tambahan dan memahami materi yang dapat berkontribusi pada peningkatan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dan selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri adalah alat atau sarana yang digunakan untuk memberikan informasi dan materi pembelajaran kepada peserta didik. Menurut Arsyad pada tahun 2011, media pembelajaran mencakup segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran peserta didik, mulai dari buku, teks, video, hingga teknologi digital lainnya. Penggunaan media yang tepat dan meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu peserta didik memahami konsep yang diajarkan dengan lebih baik. Dan selanjutnya ada media gambar interaktif. Media gambar interaktif sendiri memiliki arti yaitu alat pembelajaran yang digunakan menggunakan gambar dan elemen interaktif untuk melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Media ini dirancang untuk memungkinkan peserta didik berinteraksi secara langsung dengan konten yang dirancang untuk memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara langsung, sehingga meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka. Media interaktif dapat memperkuat pengalaman belajar dengan menyediakan umpan balik langsung dan kesempatan untuk mengeksplorasi.
Next, slide selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Yang pertama ada metode kualitatif. Data kualitatif berupa deskripsi, observasi, dan wawancara yang mencerminkan pengalaman dan tanggapan peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran. Data ini mencakup yang pertama ada observasi proses pembelajaran, catatan tentang keterlibatan peserta didik dalam kegiatan kelas tambahan, membaca atau berpartisipasi dalam aktivitas kreatif. Selanjutnya ada wawancara, yaitu yang berisi tanggapan peserta didik tentang pengalaman mereka mengikuti pembelajaran kelas tambahan. Selanjutnya ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif berupa nilai atau angka yang mencerminkan hasil pengukuran terkait kemampuan membaca peserta didik. Data ini mencakup hasil tes kemampuan membaca, mengukur kemampuan peserta didik memahami abjad dari A sampai Z. Nilai tugas peserta didik dapat menuliskan kembali apa yang sudah diajarkan saat tambahan kelas. Skor minat membaca diukur melalui lembar angket yang mencerminkan ketertarikan peserta didik pada kegiatan kelas tambahan. Selanjutnya ada validasi data, penelitian penggunaan triangulasi untuk menjamin dan mengembangkan validasi data. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi data, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh sebelum penelitian tindakan kelas akan diadakan dengan data setelah pelaksanaan penelitian tindakan kelas, sehingga dari data tersebut dapat dilihat apakah ada perubahan dari sebelum dan setelah pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang kedua ada triangulasi sumber, yaitu dengan mengcross-checkkan data yang diperoleh dengan informasi dari siswa, guru lain, peserta sekolah, ataupun pihak-pihak lain yang berhubungan. Dan yang terakhir ada triangulasi metode, yaitu dengan menggunakan metode tes, observasi, catatan lapangan sehingga didapatkan hasil yang akurat dan sebanyak kemungkinan mengenai penelitian tindakan kelas. Slide selanjutnya ada prosedur tindakan. Prosedur tindakan dalam penelitian ini dirancang untuk mengimplementasikan program pembelajaran berbasis permainan yang bertujuan meningkatkan kemampuan kognitif anak-anak di tingkat sekolah dasar. Mengacu pada teori pembelajaran konstruktivis yang diusung pada Piaget pada tahun 1970, proses pembelajaran yang efektif harus melibatkan interaksi aktif antara anak dan lingkungan. Oleh karena itu, prosedur ini akan mencakup serangkaian langkah yang sistematik, mulai dari persiapan hingga evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan penelitian dapat tercapai dengan optimal.